Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang tak pernah dapat diukur dengan apapun juga. Biarlah saat ini kami datang Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk kasih dan cinta-Mu. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia. Kau terindah Tuhan.
dan terindah Kau, Yesus. Ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Sungguh indah, sungguh besar, tak terukur, tak terselami kasih-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca bagian dari firman Tuhan yang kita ambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Yohanes dalam suratnya yang pertama ini mengatakan untuk kita saling mengasihi karena kasih berasal dari Allah dan orang yang mengasihi itu berasal dari Allah. Yesus Kristus pun dalam pesannya juga mengatakan bahwa kasihlah sesama manusia. Tapi pada kenyataannya apakah kita mudah untuk mengasihi? Seringkali tidak gampang bagi kita mengasihi. Tidak mudah bagi kita mengasihi orang lain. Jauh lebih mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang baik kepada kita. Jauh lebih gampang bagi kita untuk mengasihi orang yang menguntungkan bagi kita. Atau juga
jauh lebih gampang bagi kita untuk mengasihi orang yang membalas juga mengasihi kita. Akan lebih susah, akan lebih sulit lagi, dan mungkin kita nggak sudi mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Orang-orang yang problematik, orang-orang asing, orang yang mungkin menipu kita, menyakiti kita, mengkhianati kita, memfitnah kita. Apakah firman Tuhan ini berat untuk dilakukan? Kenapa Tuhan memerintahkan satu firman, satu perintah, tapi hampir nggak mungkin kita lakukan? Gimana kita bisa mengasihi dan mengampuni orang yang seperti ini? Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, dalam Alkitab kita ya, terjemahan baru diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata kasih paling tidak ada 4 kata bahasa Yunani yang digunakan. Yang pertama adalah storge. Storge ini artinya kasih mesra dari orang tua pada anaknya dan juga sebaliknya. Jadi storge ini kasih dalam keluarga. Kita tahu ada lagu lama, kasih ibu kepada beta. Storge, kasih dalam keluarga. Ada juga kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih yang disebut dengan romantic love ya, antara pria dan wanita, dan juga kasih ini mengandung unsur seksual, mengandung unsur birahi. Yang ketiga adalah kasih phileo. Nah, kasih phileo ini apa? Kasih phileo adalah kasih yang antar sahabat, kasih sejati antar sahabat dekat. Antar persahabatan mungkin ada beberapa orang dalam satu geng, mereka bersahabat dari kecil sampai mereka dewasa, sampai mereka beranjak, mereka menikah, mereka tetap bersahabat, dan ini lebih pada kasih persahabatan. Dan berikutnya adalah agape. Agape ini agak sulit terjemahkan karena agak aneh. Ini adalah kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tidak peduli orang macam apa yang dikasih. Dan seringkali ini disebut adalah kasih yang walaupun. Kasih yang walaupun. Bapak Ibu, sebelum Allah mengutus anaknya ke dunia ini cuma mengenal 3 kata tadi, 3 kata kasih di atas. Kasih storge, kasih eros, dan kasih phileo. Karena tidak ada contoh tentang kasih agape. Nah, setelah Yesus Kristus ada dalam dunia, disitulah Allah memperkenalkan kasih agape. Satu jenis kasih yang orang dunia mungkin bilang, ini kasih yang gak masuk akal ini. Ini kasih yang gimana, gila ini kasih seperti ini. Gimana tidak? Kasih ini adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang menerima orang yang dikasihnya apa adanya. Bapak Ibu, bukankah kita sering mengasihi orang lain bukan apa adanya, tetapi ada apanya? Seringkali dalam promosi-promosi atau dalam orang melakukan sesuatu hal pasti ada syarat dan ketentuan. Ada terms and condition. Tetapi kasih Allah ini tanpa syarat. Kasih Allah ini juga tidak perlu alasan kenapa dia mau mengasihi. Coba kita tanya sepasang muda-mudi ya, yang mereka lagi menjalin hubungan, lagi berpacaran. Kita coba tanya, kenapa sih kamu suka sama dia? Pasti dia akan menjawab, aku suka dia karena dia ini pak, karena dia ini kak, karena dia begini, karena dia begitu, karena dia gitu. Karena dia begini, karena dia begitu. Kasih di dunia, kasih karena. Tetapi kasih agape adalah kasih walaupun. Bapak Ibu, kasih agape juga kasih yang tidak menuntut. Hari-hari ini banyak hubungan yang retak karena banyak menuntut. Banyak pernikahan yang rusak, bahkan yang hancur karena saling menuntut. Suami menuntut istrinya untuk menjadi seorang istri yang capable, yang luar biasa mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Suami menuntut istri semuanya harus beres. Aku sampai rumah capek kerja semuanya harus beres dong. Suami menuntut seperti itu. Istri juga menuntut tidak kalah, dia menuntut untuk menambah income. Aku kurang segini belanjaan, kebutuhan banyak. Istri juga menuntut waktu lebih banyak dari istrinya. Saling menuntut. Akibatnya yang terjadi adalah malapetaka. Kasih ini juga kasih yang fokus pada apa yang dia berikan, bukan fokus pada apa yang dia terima. Seringkali kita tentu memikirkan apa yang bisa saya terima, apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya manfaat bisa saya ambil dari hubungan ini. Tetapi kasih ini bukan seperti itu Bapak Ibu. Kasih seperti ini fokus pada apa yang bisa dia berikan. Nah Bapak Ibu, dunia tidak dapat memahami kasih seperti ini.
nggak bisa mengerti. Mana mungkin ada kasih seperti itu? Mana mungkin ada cinta seperti itu? Ini cinta yang luar biasa, luar dari biasa. Karena Allah adalah kasih, Dia mewujudkan atau mendemonstrasikan kasih ini melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu Dia mengutus Sang Putra Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus sejatinya adalah perwujudan nyata dari kasih Allah pada dunia ini. Kita bisa baca di Yohanes 3:16, kita sudah tahu semua ayat ini. Bapak Ibu, Allah mengasihi manusia, Allah lebih dahulu mengasihi manusia, mengasihi kita. Itu bukan hanya wacana, bukan hanya ajaran tulisan di Alkitab, bukan hanya satu teori, bukannya satu ajaran yang indah, tetapi nyata Dia lakukan. Allah mengasihi manusia dengan nyata. Dia melakukannya dengan melalui Yesus Kristus anaknya ke dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah sosok sejarah, sosok yang nyata, hadir, historis, nyata, bukan hoax, bukan diada-adakan, tapi Yesus Kristus adalah pribadi yang nyata yang pernah ada dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Bukannya Dia ada dan hidup, Dia tinggal di antara manusia, Dia memberi, Dia melayani, Dia memberi makan 5.000 orang, Dia melayani banyak orang, Dia menyembuhkan banyak orang, tak terhitung banyak orang. Dia membangkitkan orang yang mati, Dia melakukan mujizat, Dia menasehati, Dia mengajar banyak orang, Dia menegur banyak orang untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali percaya kepada Tuhan. Dia menyembuhkan banyak orang, bukannya sakit fisik, juga kerasukan setan, juga banyak sakit yang lain, bahkan membangkitkan orang mati seperti saya katakan. Dia juga bergembira dengan orang yang bergembira. Dia tersenyum, Dia tertawa, Dia menari, tapi Dia juga menangis, bersedih saat orang berduka cita. Bapak Ibu, bahkan di akhir hidupnya, Sang Putra Yesus Kristus, saat di Kalvari, saat di Golgota, saat pukulan demi pukulan mendera wajahnya, saat orang meludahinya, saat samar-samar Dia melihat orang yang saat beberapa hari lalu melambaikan daun palem untuk menyambut Dia di gerbang Yerusalem. Dia mengenali wajah itu, orang itu. Tapi saat itu Dia lihat orang itu juga berteriak meminta Yesus disalibkan. Dia juga melihat dari mata yang bengkak karena dipukuli, karena berdarah. Sama-sama Dia melihat orang yang ikut makan, 5.000 orang yang ikut makan itu, makan roti yang Dia bikin saat itu, yang ikut makan saat itu beberapa hari yang lalu. Tapi orang ini juga ikut berteriak meminta agar Dia dihukum mati. Bapak Ibu, tak terbayangkan, kita mungkin sering mendengar kisah ini, tapi coba kita bayangkan apa yang dirasakan Yesus saat itu. Tapi yang luar biasa, tidak ada dendam sedikit pun, tidak ada kemarahan sedikit pun, tidak ada kutukan sedikit pun keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bahkan saat cambuk tentara Roma yang spesial itu, cambuk yang tajam itu, merobek-robek punggungnya, kulit terlepas dari daging, terlepas dari badannya. Saat paku menembus tangan dan kakinya, dan mahkota duri itu ditancapkan dalam-dalam di kepalanya, Dia masih bisa berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih seperti apa? Ini cinta seperti apa bisa seperti ini, Bapak Ibu? Ya, Dia mengalami semua itu karena membayar tebusan karena dosa kita. Tapi sekaligus Ia mendemonstrasikan, Ia menunjukkan kasih yang agung, kasih yang dahsyat, kasih yang jauh di luar pikiran manusia. Yesus Kristus melalui itu semua, Dia melalui siksaan, melalui itu semua, agar kita memahami dan lihat sendiri sebesar dan seagung apa kasih Allah bagi kita. Bukan cuma tulisan, bukan cuma konsep, bukan cuma ajaran yang indah, tetapi Dia mendemonstrasikannya. Kenapa? Agar kita juga bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu, mari kenali dulu kasih Allah yang luar biasa ini. Kenali dulu. Berjumpalah dulu dengan Dia. Berjumpa dengan pribadinya.
Lewat apa? Lewat doa-doa pribadi kita, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat pertemuan-pertemuan ibadah bersama. Ketemu sama Dia. Kita akan jadi lama-lama jadi kenal Dia. Kita jadi kenal lebih dalam pribadinya. Karena sebenarnya tujuan kita kenal Dia bukan untuk kita jadi hebat, jadi kaya, jadi rohani, jadi terkenal, jadi orang bisa membantu orang lain, jadi pendeta yang luar biasa, bukan. Tujuan kita mengenal Dia adalah kita jadi makin mirip sama Dia. Saat kita belajar mengenal Dia lebih dalam, kenal pribadinya, kenal cintanya yang luar biasa tadi itu, kita jadi mampu untuk mengasihi orang lain seperti Kristus, mengasihi orang lain gak layak untuk dikasihi, mengasihi orang yang tanpa syarat seperti tadi dikasih agape tadi. Gak terasa kita akan jadi lebih sabar, pelan-pelan jadi lebih sabar. Kita jadi lemah lembut, tapi tetap tegas terhadap dosa. Kita mulai bisa mengampuni orang-orang yang dulunya sulit kita ampuni. Sulit, gak mungkin saya mengampuni orang. Seumur hidup saya gak akan mau mengampuni orang. Tapi setelah kita kenal kasih Tuhan, setelah kita mau bergaul, bergumul dengan Tuhan, lama-lama kita bisa mengampuni. Kita mulai bisa berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita begitu menyakitkan, tidak bisa berdamai, dan itu jadi masalah untuk kita move on. Tapi kita bisa mulai berdamai. Kita tak lagi banyak menuntut, kita fokus untuk memberi apa yang bisa kita berikan pada orang lain, pada pasangan kita. Kita gak fokus lagi untuk menuntut apa yang bisa aku ambil, apa yang bisa aku terima. Bahkan ada satu titik ya, nanti entah kenapa Anda akan begitu mengasihi jiwa-jiwa, begitu mengasihi, padahal gak kenal, karena Anda ingin dia diselamatkan. Sampai seperti itu. Itu adalah satu titik di mana kita begitu mengasihi jiwa-jiwa, sampai kita ingin agar dia selamat. Dia gak kenal Tuhan, kalau dia meninggal, dia akan langsung masuk neraka. Aku ingin dia kenal Tuhan. Bertemulah dan kenalilah kasih Allah, cinta yang luar biasa itu, sampai kita mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi. Sampai kita mengasihi orang lain yang belum kenal Tuhan, seperti Tuhan juga melihat jiwa-jiwa yang belum kenal Dia. Dan akhirnya kita membawa mereka juga mengenal kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami mau taatakan firman-Mu. Ajari kami untuk seperti Tuhan, mendekat pada Tuhan, biar kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Betapa kasih-Mu itu gak terselami, Tuhan Yesus. Betapa manusia itu gak mungkin bisa mengasihi seperti ini. Tapi Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu, Engkau membantu menolong kami untuk bisa mengasihi orang-orang yang rasanya tidak, kami enggan mengasihi mereka. Kami gak terima kami mau mengampuni mereka. Tolong Tuhan Yesus, Roh Kudus kuatkan kami. Kami mau taat pada firman-Mu, kami mau terbuka, kami mau diajar. Biarlah Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami. Kami merasakan lebih dulu kasih-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami lebih dulu dengan kasih yang luar biasa, dengan cinta yang luar biasa. Sehingga kami bisa mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Sehingga kami memandang orang lain seperti jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau. Kami memandang dengan kasih, dengan simpati, mereka harus diselamatkan. Kuatkan kami ya Tuhan Yesus. Saat ini berdoa buat setiap orang-orang yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun mereka berada, kapanpun mendengarkan tayangan ini. Kasih-Mu menjamah mereka dimanapun mereka berada. Di hati mereka Tuhan Engkau jamah dengan kasih-Mu yang luar biasa itu. Mereka akan berubah menjadi orang-orang yang punya cinta yang luar biasa juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.